Pertanyaan berikutnya Ustadz. Baru-baru ini terjadi pembubaran kajian Ustadz dan penolakan dakwah dari salah satu asatis di salah satu daerah oleh sebuah ormas. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menyikapinya Ustadz? Karena kami melihatnya adanya fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap dakwah sunnah Ustadz. Ya Allahul Musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan ya. Memang dalam dakwah itu ada suka dukanya. Ada suka duka. Akan ada yang menerima tadi saya bilang, ada yang menolak. Itu biasa. Kita mendoakan bagi teman-teman kita yang belum bisa menerima, maka agar Allah SWT berikan hidayah. Tapi ini bukan berarti harus menghentikan dakwah, gitu kan? Mungkin karena mereka belum mengetahui, gitu kan? Alhamdulillah, selama ini semua teman-teman dakwah sunnah, dakwah salaf ini, kalaupun ceramah jelas, pakai mikrofon, pengeras suara di media, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Beliau di sebelah saya. Kemudian salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh lalu dia bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang, ya silahkan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau yang tidak ada. Sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama. Pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qurannya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau gitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok. Kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya, tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu da'i, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, oke, dipanggil, diajak dialog, diziarahi, ya. Kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana. Tujuan lebih baik daripada jadi nggak enak kelihatannya, mesti didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih, gitu kan? Hanya karena tidak sepaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting gitu. Apalagi sama-sama ahli sunnah itu sama sekali tidak diharapkan tentunya. Allahu a'lam.